Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Hapusnwardana dari Prodi PGMI ingin menjelaskan kronologi fakta-fakta runtuhnya tembok Berlin. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20 adalah periode perubahan yang sangat besar dalam sejarah manusia. Salah satunya adalah efek dari berakhirnya Perang Dunia Kedua yang mengubah tatanan negara-negara dunia, salah satunya adalah Jerman. Kekalahan mereka di Perang Dunia Kedua memberikan sebuah perubahan signifikan di mana negara itu terbagi menjadi dua kubu, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Satu simbol pemisahnya adalah tembok Berlin yang bertahan kurang lebih 30 tahun sebelum dihancurkannya sebagai tanda bersatunya kembali rakyat Jerman. Berikut adalah fakta-faktanya. Yang pertama, Jerman kalah di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan perang terbesar yang pernah terjadi karena melibatkan banyak negara dan melibatkan hampir 100 juta umat manusia. Perang global ini berlangsung mulai dari 1939 hingga tahun 1945, di mana menciptakan dua kubu besar, yaitu kubu sekutu dan kubu poros. Kubu sekutu diisi oleh negara oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Sedangkan di kubu poros diisi oleh Jerman, Jepang, Italia, dan lainnya. Dalam perang ini, Jerman harus mengalami kekalahan yang mengakibatkan wilayahnya dibagi-bagi oleh sekutu. Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet sepakat untuk membagi Jerman dan Berlin di antara mereka. Awalnya, Jerman dibagi menjadi zona Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Tetapi zona Inggris dan Amerika bergabung pada tahun 1947. Kemudian Prancis setuju untuk bergabung pada tahun 1949. Dan pada akhirnya Republik Federal Jerman pun dibentuk. Fakta yang kedua, lahirnya Republik Demokratik Jerman alias Jerman Timur. Setelah Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis bersatu membentuk Republik Federal Jerman yang beraliran liberal kapitalis, Uni Soviet menjadikan zonanya beraliran komunis dan mendirikan Republik Demokratik Jerman. Pada tahun 1949, Jerman pun resmi terbagi menjadi dua negara merdeka yang berbeda, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, di mana kedua negara itu berbeda idealis ya. Yang Jerman Barat beridealis kapitalis dan Jerman Timur memegang idealis komunis. Nah, di dalam kesepakatan ini terlahirlah pendeklarasian yang berbunyi. Yang pertama, Jerman Barat dideklarasi pada tanggal 23 Mei 1949 dengan kanselir pertamanya Konrad Adenauer dari Republik Federal. Yang kedua, Jerman Timur dideklarasi pada tanggal 7 Oktober 1949 dengan presiden pertamanya Walter Ulrich dari Republik Demokratik Jerman. Dan fakta yang ketiga, rakyat Jerman Timur melakukan eksodus dan pemerintah membangun tembok pembatas. Banyak rakyat Jerman yang tidak setuju dengan terpecahnya negara mereka, terutama rakyat Jerman Timur yang tak ingin menganut sistem pemerintahan komunis, apalagi perkembangan ekonomi yang lebih pesat di Jerman Barat membuat mereka semakin menderita dan ingin berpindah. Puncaknya terjadi pada tahun 1950 ketika standar hidup Jerman Barat yang semakin membaik. Sejarah kemudian mencatat sepanjang 11 tahun dari tahun 1945 hingga 1961, hampir 2 juta rakyat Jerman Timur menyeberang ke Jerman Barat. Akibatnya, ekonomi Jerman Timur ini pun semakin memburuk dan menambahkan ketegangan antara Soviet dengan negara Barat lainnya. Untuk mengatasi hal ini, Jerman Timur pun kemudian mendirikan tembok Berlin untuk mencegah warganya melakukan eksodus ke Jerman Barat. Fakta yang keempat, tembok Berlin atau benteng raksasa pemisah negara bersaudara. Tembok Berlin resmi dibangun oleh Jerman Timur pada tanggal 13 Agustus 1961. Tembok ini awalnya hanya berupa kawat berduri memanjang 100 mil yang memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat. Namun, beberapa hari kemudian pembatasan mulai dibangun dengan sebuah dinding permanen dengan kawat berduri di atasnya. Seiring berjalannya waktu, tembok Berlin semakin diperkuat dengan dinding kedua dari beton yang memanjang 155 km dengan tinggi 4 meter. Tak hanya itu, di sepanjang dinding tersebut juga dibangun 300 menara pengawas yang dipersenjatai senapan otomatis serta pagar sinyal untuk mendeteksi para penyeberang pembatasan. Dan fakta yang kelima, perlawanan rakyat Jerman Timur untuk demonstrasi besar-besaran hingga hancurnya tembok Berlin. Pada pertengahan tahun 1989 terjadi sebuah perubahan politik radikal di kawasan Blok Timur. Pengaruh komunis Soviet semakin melemah di negara-negara kekuasaannya
Salah satunya adalah terjadinya reformasi Hungaria yang mengakibatkan dihancurkannya perbatasan fisik Austria dan Hungaria. Hal ini kemudian mengakibatkan banyak warga Jerman Timur melakukan eksodus besar-besaran ke Jerman Barat melalui Hungaria. Kekacauan pun terjadi karena melakukan aksi pendudukan kantor-kantor kedutaan Jerman Barat di negara-negara Eropa Timur seperti Paraguay. Pemerintahan Jerman Timur pun beraksi keras dengan pernyataan jika rakyatnya tersebut adalah kaum kriminal dan pengkhianat dan tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Pemerintahan bahkan akan menyediakan kereta api bagi mereka yang ingin pergi ke Jerman Barat. Pernyataan ini justru semakin menyulut kemarahan mayoritas rakyat Jerman Timur. Mereka pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung hingga 2 bulan. Puncaknya adalah tanggal 4 November 1989 saat setengah juta demonstrasi berkumpul di Alexanderplatz memprotes pernyataan pemerintah yang disebut sebagai aksi damai. Dan fakta yang terakhir, akhir dari tembok Berlin dan bersatunya kembali rakyat Jerman. Akibat situasi yang semakin kacau dan desakan dari pemimpin Soviet, pimpinan Jerman Timur saat itu Erich Honecker mengundurkan diri pada 18 Oktober 1989 dan digantikan oleh Egon Krenz. Efek dari gerakan demonstrasi rakyat tak terhenti di situ. Pada tanggal 7 November 1989 terjadi pengunduran diri besar-besaran para anggota kabinet Jerman Timur. Sehari kemudian pemerintahan yang baru pun menghapuskan peraturan pembatasan tembok Berlin. Pembatasan pun dibuka dan jutaan rakyat berbondong-bondong melewati pembatasan tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989. Momen tersebut pun menjadi awal bersatunya kembali rakyat Jerman. Mereka bahkan memberanikan diri untuk menghancurkan tembok Berlin. Seiring berjalannya waktu, rakyat terus melakukan penghancuran tembok Berlin. Puncaknya pada tanggal 13 Januari saat tembok tersebut dihancurkan oleh pemerintahan Jerman Timur. Aksi ini pun menjadi awal reunifikasi atau penyatuan kembali Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi satu negara. Oke, sekian dari saya, Andika Wisnuwardana, yang menjelaskan kronologi fakta-fakta runtuhnya tembok Berlin. Mohon maaf ada kurang dari saya, banyak salah kata dan banyak salah sebut dari penjelasan saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.